Halo traders, selamat siang waktu Kediri ya. Oke, seperti janji saya di grup, saya akan mereview dan mengevaluasi tradingan kita di pekan lalu dan akan mencoba untuk menganalisa pergerakan di pekan depan. Oke, kita awali dulu dari IHSG. IHSG ini kalau kita lihat berhasil mencapai ATH lagi ya, namun tipis, dan ini sifatnya hanya kalau kita perbesar ini hanya meninggalkan wick saja. Artinya break ATH atau all time high ini tidak ditutup dengan body break, tapi hanya meninggalkan wick saja seperti ini. Nah, ini juga merupakan suatu kewaspadaan di mana sebuah ATH titik tertinggi di masa lalu ini merupakan liquidity, dan di sini sudah tersapu liquidity-nya. Jadi ada kemungkinan IHSG ini akan turun dan juga naik. Kalau kita bisa gambar akan seperti ini. Kalau IHSG ini tidak bisa mencapai atau tidak bisa close dengan body break di ATH-nya, maka kemungkinan besar dia akan turun. Oke. Di sisi lain, sebaliknya, kalau dia bisa menciptakan body break di ATH-nya, dia akan bisa naik. Jadi ini IHSG ini ada di persimpangan jalan gitu ya. Kita patut untuk waspada gitu. Oke, lanjut ke saham. Kita kemarin ada saham SSIA. SSIA ini belum ada sinyal ya untuk melakukan entry posisi karena break yang terjadi malah breakdown, dan ini kemungkinan besar akan menjadi manipulasi. Jadi kita tunggu saja apakah dia nanti bisa berhasil break liquidity yang atas sehingga kita bisa masuk. SSIA belum ada transaksi. Lalu SMDR. Nah, ini SMDR kemarin kita berhasil di hit TP1 ya. Untuk sebagian di sini boleh lepas muatan 50%. Oke, untuk full TP-nya kita akan di buy side liquidity di 396. Jadi ada potensi upside sekitar 27% lagi. Oke. Setelah TP1 tercapai, silakan untuk meletakkan stop loss-nya di titik pembelian atau biasa dikenal dengan titik break even point atau BIP. Kalau kita lihat full TP-nya sesuai divergence ya. Coba kita garis Fibonacci. Kalau teman-teman ingin lebih sabar lagi swingnya, dia bisa untuk ke harga 520-an, tapi ini tentu butuh waktu dan butuh perjalanan panjang yang lika-liku. Syaratnya dia bisa ke level 1618 ini, dia harus membuat market structure shift dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi dia harus bisa mencapai level di atas level 1 ini. Lalu dia turun, kita bisa buyback lagi dan begini. Oke, selama dia belum bisa mencapai di atas level 1, maka ada potensi juga dia akan mengalami penurunan setelah mencapai level TP1 di 0,786 ini. Oke, begitu ya. Lanjut ke selanjutnya ada mark. Nah, ini mark kita kemarin berhasil masuk entry dan hampir kena stop loss. Saya masih ada posisi di mark ini. Stop loss-nya ada di bawah 910. Nanti bisa dipertimbangkan untuk melakukan stop loss. Target pendeknya hanya di level 1618 ini. Kenapa? Ini saya ambil dari divergence ini. Nah, divergence yang terjadi ini, kalau kita tarik Fibonacci, TP2-nya ada di rate 1618. Nah, kenapa saya bisa menetapkan target di situ? Karena ini. Karena sudah berhasil harga ini sudah berhasil break di atas level 1 ini ya. Nah, sudah di sini. Sudah berhasil break di atas level 1 ini yang saya maksud. Jadi kalau sudah berhasil break di atas level 1, maka target selanjutnya ada di rate 1618. Oke, itu untuk mark. INKP kemarin saya hanya marking saja, tidak berhasil masuk, dan ternyata ini sudah direspon ya area ini. Ini sudah lumayan, ini sudah berapa persen kalau kita tarik. Sudah ada potensi sekitar 7%-an. Tapi kita tidak berhasil masuk. Nah, terlewat harganya. Oke, tidak masalah, masih banyak saham yang lain. Semen Gresik
Semen Gresik juga sedang berjuang untuk mencapai level TP1 yaitu di 0,786. Seperti biasa, tantangannya adalah kalau dia berhasil TP1 dan berhasil break di atas level 1, maka kita bisa buyback saat mengalami penurunan dengan TP selanjutnya di TP2 1618 sini. Itu. Selama belum bisa break level 1, kita tidak bisa memandang jauh ke 1618. Semen Gresik ini secara valuasi sudah sangat murah, sahamnya juga sehat, jadi bisa dipertimbangkan untuk mode invest ya teman-teman. Bisa dilakukan dengan cara DCA, dollar cost averaging. Ini juga salah satu instrumen yang bagus untuk menyangkutkan dana kita di sini. Semen Gresik. Oke, selanjutnya kita ke Sumarekon. Sumarekon kemarin saya hanya marking saja, juga tidak beli, hanya marking saja, dan ternyata lumayan ya teman-teman. Ada potensi upside berapa ini kalau kita beli kemarin? Wah, 22% lumayan. Ya, tapi tidak usah karena sudah terlewat. Suri ini harusnya sudah cut loss ya. Harusnya sudah cut loss, tapi saya melihat secara broker summary ini ada akumulasi yang cukup bagus. Terlihat dari candlenya yang selalu open di bawah. Yuk kita tunggu saja, ini saya ada toleransi stop loss di sini. Jadi kalau sekali lagi dia break, maka saya harus merelakan untuk stop loss, untuk cut loss saja. Oke, Suri. Ini emang gorengan ya, kemarin saya sempat warning di grup kalau ini gorengan, untuk coba-coba silahkan menggunakan lot yang sedikit saja. Ke Asri. Asri kita juga sudah ambil kemarin. Asri ini sayangnya hanya bisa close level satunya hanya weak ya, tidak bisa body break. Jadi ada potensi dia masih akan turun. Tapi tidak masalah, selama belum sempat mengenai stop loss, kita pasang jaring untuk buy 1, buy 2, dan buy 3 di situ dengan target profit di rate 1618. Oke, untuk Asri. Nah, ini watchlist kita untuk minggu depan ada Akra. Akra ini kalau kita pasang jaring di area demand itu ya. Akra ini bagus secara akumulasi, broker summary juga bagus. Di akumulasi asing juga, secara channeling dia berusaha untuk breakout. Oke. Dia sudah ambil demand di situ di bawah. Lalu dia naik dan mencoba untuk retest sedikit untuk breakout channeling. Ya, kita amati dulu, kita nanti akan infokan selanjutnya di grup. Nah, untuk PMPP ini kita juga ambil kemarin ya. PMPP ini juga bagus, ada divergence. Level rate satunya masih ini masih shadow break, belum body break. Jadi wajar kalau dia langsung turun sedalam ini, dan kita ambil di area demand ini sekitar H4 ya. Coba kalau kita lihat di H4-nya. Oke, betul ada demand di situ. Oke. Dan kita ambil. Telat ambil tapi tidak masalah, masih dalam toleransi beli. TP1 ada di level 1, TP2-nya ada di level rate 1618 situ, di dekat-dekat situ ya. Untuk PMPP, sahamnya Mas Kaisang. Ini yang merupakan trending kemarin. VKTR. Nah, VKTR ini divergence, kemudian berhasil di atas level 1. Ini ya, kalau kita bikin, setelah mencapai divergence dia naik, kemudian capai level 1 di 0,786 ini. Kemudian dia naik lagi, berhasil mencapai level di atas level 1. Kemudian dia turun. Nah, turunnya ini kita bisa cegat di area breaker block ini. Ini juga demand. Turun di sini, ambil, dan level selanjutnya di sini. Karena level 1 ini sudah diambil, di 1618 ini sudah diambil saat dia breakout level 1, maka bisa kita tarik lebih atas lagi ke 2618 ini, tentu untuk mode swing ya, untuk swing. Tapi untuk paling aman, teman-teman bisa lepas di 1618, dan kalau sisanya bisa dilanjutkan sampai level 2.618. Auto ini juga saham yang bagus, saham murah, sehat, dan ada divergence-nya. Auto. Nah, Auto ini juga buyback area. Setelah ada divergence, dia naik mencapai level 1 di 0,786, kemudian naik lagi, berhasil close di atas level 1. Kemudian dia turun dan naik ke level 1618. Oke.
Lalu untuk TP maksimalnya ada di 2618 seperti langkah yang dialami oleh VKTR ya. Kalau turun lagi kita bisa beli lagi dengan membidik TP terjauh ada di 2.618. Bisa dipertimbangkan untuk invest juga ya teman-teman. Auto ini valuasinya murah, sahamnya bagus. Jadi bisa dipertimbangkan untuk DCA. Lanjut ada request di grup untuk menganalisa DRMA. Oke, DRMA kemarin ini harusnya kita kemarin sudah kita gambar ya, sudah kita share juga di grup. Amati bila terbentuk divergence. Oke, ternyata divergence terbentuk ya di sini ya. Oke, oh iya betul. Ada divergence di sini. Ini low, ini lower low. Nah, ini oke. Dan untuk targetnya oke, sudah masuk buyback area ya teman-teman ya. Oke, DRMA ini oke untuk dibeli. Jadi seperti yang awal, divergence naik sampai level 1 TP1, kemudian turun, break di atas level 1, buyback area, lalu naik. Karena kita terlambat sudah di posisi ini, maka pertimbangkan bila dia break berhasil di atas level 1060 dengan body break ya, bukan shadow break, maka bisa dipertimbangkan untuk beli dengan target maksimal ada di titik 2618 sini untuk DRMA. Oke, untuk ini kemarin alami kenaikan kalau kita lihat. Nah, iya, lagi-lagi karena divergence. Oke, kita tarik Fibonacci dari high ke low. Oke, untuk bumi, untuk kejar sekarang sepertinya terlalu riskan, kita amati saja. Arahnya dia karena sudah capai, belum capai level TP1 ya. Arahnya terdekat ada di level 1 sini, 0,786. Kemudian mungkin dia turun. Kemudian target selanjutnya di 1618. Oke. Ini untuk bumi. Kita amati dulu, belum ada rekomendasi untuk melakukan transaksi di bumi ini. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan market reviewnya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar sini ya. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin belajar divergence bisa belajar melalui buku di link berikut ya. Buku Saku Traders, di sini lengkap pembahasan tentang materi divergence dan memilih saham dengan valuasi yang murah dengan fundamental yang bagus. Oke, jangan lupa share ke teman-teman agar bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.